Halo, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kami akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah bimbingan konseling belajar untuk memenuhi ujian akhir kami. Sebelum kita memasuki pada materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Dengan saya sendiri, Anita Patiraja, dengan NIM 20011600027 dan teman di samping saya, Agustinus Serioyan dengan NIM 20011600023. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, Agustinus Serioyan, untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalamannya. Pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang akan menangkap setiap objek yang diamatinya. Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dalam diri seseorang. Yang berikut, proses belajar dalam teori belajar konstruktivisme. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan. Proses tersebut berupa pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut, dan dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Yang berikut peran siswa dalam teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, aktif menyusun konsep, dan memberikan makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru memang dapat dan harus mengambil praksa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi siswa. Namun yang akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa itu sendiri. Dengan istilah lain, dapat kita katakan bahwa hakikatnya kendali belajar sepenuhnya ada pada diri siswa itu sendiri. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman Agustinus Rioyan yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam teori belajar konstruktivisme. Nah, dalam teori belajar konstruktivisme, guru atau pendidik berperan membantu agar proses penkonstruksian belajar oleh siswa berjalan secara lancar dan baik. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, namun melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar, sehingga guru tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemauannya sendiri. Yang berikut, strategi dalam belajar konstruktivisme. Nah, di dalam strategi teori belajar konstruktivisme dibagi atas 4 tahap. Tahap pertama, pada tahap ini, guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu, guru juga bisa mulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bersedia memberikan gambaran pada umumnya. Tahap yang kedua, pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama.
Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasikan ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Tahap ketiga ini berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Nah, tahap yang keempat, untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, guru bisa mengondisikan suasana belajar di dalam kelas. Guru juga menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, guru juga bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya dalam kehidupannya sehari-hari. Materi yang selanjutnya tentang langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Nah, langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme ini dibagi atas 4. Jadi yang pertama itu orientasi. Nah, di dalam orientasi, murid diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dan murid diberi kesempatan untuk mengadakan observasi terhadap topik yang hendak dipelajarinya. Yang kedua, elicitasi. Elicitasi yaitu murid dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain sebagainya. Di dalam elicitasi, murid diberi ide yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau lewat teman diskusi ataupun lewat pengumpulan ide. Nah, yang kedua, membangun ide yang baru. Yang ketiga, mengevaluasi ide barunya dengan eksperimen. Nah, langkah-langkah yang ketiga, penggunaan ide dalam banyak situasi. Di dalam langkah-langkah yang ketiga ini, penggunaan ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapinya. Hal ini akan membuat pengetahuan murid lebih lengkap dan bahkan lebih rinci dengan segala macam pengecualiannya. Langkah yang keempat, review. Bagaimana ide itu berubah? Nah, dapat terjadi bahwa dalam aplikasi pengetahuannya pada situasi sehari-hari, seseorang perlu merevisi gagasannya entah dengan menambahkan suatu keterangan atau mungkin dengan mengubahnya menjadi lebih lengkap. Materi yang berikut tentang konsep dasar konstruktivisme. Konsep dasar konstruktivisme dibagi atas 7. Nah, yang pertama, siswa sebagai individu yang unik. Di dalam teori konstruktivisme berpandangan bahwa pembelajar merupakan individu yang unik dengan kebutuhan dan latar belakang yang unik pula. Dalam teori ini, tidak hanya memperkenalkan keunikan dan kompleksitas pembelajaran, tetapi juga secara nyata mendorong, memotivasi, dan memberikan penghargaan kepada siswa sebagai integral dari proses pembelajaran. Konsep yang kedua, self-regulate learning, yaitu pembelajaran yang dapat mengelola diri sendiri. Nah, siswa dikembangkan menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang strategi belajar yang efektif, yang sesuai dengan gaya belajarnya, dan tahu bagaimana serta kapan menggunakan pengetahuan itu dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, tanggung jawab pembelajaran. Dalam konstruktivisme ini berpandangan bahwa tanggung jawab belajar bertumpu kepada siswa. Nah, teori ini menekankan bahwa siswa harus aktif dalam proses pembelajaran dan berbeda pendapat dengan pandangan pendidikan sebelumnya yang menyatakan tanggung jawab pembelajaran lebih berfokus kepada guru, sedangkan siswa berperan secara pasif dan reseptif. Nah, di sini para pembelajar mencari makna dan akan mencoba untuk mencari keteraturan dari berbagai kejadian yang ada di dunia,
bahkan seandainya informasi yang tersedia tidak lengkap. Yang keempat, motivasi pembelajaran. Nah, motivasi pembelajaran secara kuat bergantung kepada kepercayaan siswa terhadap potensi belajarnya sendiri. Perasaan kompeten dan kepercayaan terhadap potensi untuk memecahkan masalah baru diturunkan dari pengalaman langsung di dalam menguasai masalah pada masa lalunya. Yang kelima, peran guru sebagai fasilitator. Nah, jadi kita lihat, jika seorang guru menyampaikan ceramah yang menyangkut pokok bahasan, maka guru sebagai fasilitator, dia membantu siswa untuk memperoleh pemahamannya sendiri terhadap pokok bahasan yang telah dia sampaikan kepada siswa tersebut. Yang keenam, kolaborasi antar pembelajar. Nah, di dalam pembelajaran dengan keterampilan dan latar belakang yang berbeda, diakomodasikan untuk melakukan kolaborasi dalam penyelesaian tugas dan diskusi-diskusi agar mencapai pemahaman yang sama tentang kebenaran dalam suatu wilayah bahasan yang spesifik. Yang ketujuh, proses top-down, yang artinya proses dari atas ke bawah. Jika kita lihat dalam proses ini, siswa diperkenalkan dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan dengan bantuan guru menemukan keterampilan-keterampilan dasar. Nah, yang diperlukan untuk memecahkan masalah seperti itu. Pada prinsipnya, pembelajaran dimulai dengan pemberian dan pelatihan keterampilan-keterampilan dasar dengan secara bertahap untuk diberikan keterampilan yang lebih kompleks. Materi yang berikutnya tentang peranan implementasi teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, kita sudah mengetahui dari langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme, maka yang berikut peranan atau implementasi teori konstruktivisme di dalam kelas. Peranan dibagi atas 6. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Nah, dengan itu, menghargai gagasan-gagasan atau pikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri. Berarti, guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Nah, jadi, para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri, serta menjadi pemecahan masalah. Nah, yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk meresponnya. Nah, yang kami ketahui yaitu berpikir refleksi, yaitu memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Nah, dengan cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa untuk mampu mengembangkan keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga, pendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme juga akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Nah, guru juga siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan atau pemikirannya. Yang keempat, siswa terlihat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kami ketahui yaitu dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif, sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan-gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangunkan pengetahuannya sendiri yang didasarkan atas pemahaman mereka sendiri. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Nah, jika diberikan kesempatan untuk membuat berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan berbagai hipotesis tentang fenomena alam.
Nah, guru yang menerapkan konstruktivisme dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman yang secara nyata. Yang keenam, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kemudian, guru membantu para siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Selain itu, yang paling penting adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa, siswa juga harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Oleh sebab itu, seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide, dan dengan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Nah, dari materi yang kami paparkan, dapat saya ambil uraiannya bahwa makna belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses penyelesaian konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Nah, dalam mengkonstruksi pengetahuan tersebut, peserta didik diharuskan mempunyai dasar bagaimana membuat hipotesis dan mempunyai kemampuan untuk mengujinya, menyelesaikan persoalan, mencari jawaban dari persoalan yang ditemukannya, mengadakan renungan, mengekspresikan ide dan gagasan sehingga diperoleh konstruksi yang bagus. Nah, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya Agustinus Oyan untuk menyimpulkan materi kami pada hari ini. Baik, jadi di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya teori konstruktivisme dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang dimana siswa harus secara individu menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks serta memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya kembali. Konsep dasar dari konstruktivisme merupakan suatu unsur yang dimana seseorang dapat membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi yang ada, informasi yang baru, dan pemahaman yang sudah ada. Demikian materi yang kami paparkan pada pagi hari ini. Semoga materi yang kami bawakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.